Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabila Ciangreini. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal modul Stock Picking Procure Method pada Udu 12 beserta fungsinya. Modul Stock Picking Procure Method ini berfungsi menambahkan kemungkinan untuk apply procurement rules dalam pengambilan yang biasanya set to take from stock by default. Dengan cara ini, kita dapat mengkonfigurasi aliran MTO yang dipicu dari pengambilan itu sendiri. Modul Stock Picking Procure Method ini tidak berguna tanpa MRP-ODU atau modul Purchase, atau keduanya, bergantung pada kebutuhan kita. Kita harus menginstalnya terlebih dahulu. Untuk menginstal modul extra stock picking procure method ini, pertama kita akan ke apps.udu.com, lalu kita kita search stock picking procure method. Jika keluar tampilan seperti ini, kita akan download for versi 12 karena Udu yang saya gunakan adalah versi 12. Modul ekstra ini juga dapat digunakan pada versi 11 dan versi 13. Setelah berhasil kita download, kita buka file foldernya. Lalu kita akan mengekstrak file tersebut. Klik extract here. Jika sudah terekstrak, file ekstrak tersebut akan kita copy paste. Ya, jadi ini kita copy. Lalu kita ke program files. Kita cari Odoo 12. Lalu kita ke server, kita ke Udu, lalu kita ke add-ons, dan pada add-ons ini kita akan mempaste file ekstrak yang tadi. Jika sudah dipindahkan, kita copy paste, kita akan pergi ke service untuk merestart Odoo. Pada service ini kita cari Odoo 12. Kita klik, lalu kita klik yang restart. Setelah terrestart, kita kembali ke localhost Odoo dan kita akan ke setting untuk mengaktifkan developer mode. Kita klik activate the developer mode. Jika sudah, kita ke apps, lalu kita ke update apps list untuk mengupdate modul ekstra. Jika sudah, kita akan cari modul ekstranya. Filternya kita pilih yang apps dan ekstra, lalu kita cari modul stock picking. Dan di sini kita install saja modulnya.
Jika sudah, kita akan ke modul inventory. Ya, kita ke inventory, lalu kita klik yang configuration. Lalu ke setting. Kita scroll ke bawah sampai warehouse. Nah, pada warehouse ini multi step routes on-nya kita nyalakan, kita klik, kita checklist. Lalu kita save. Selanjutnya kita akan membuat dua user dulu. Untuk membuat user kita bisa ke setting, lalu ke manage access user, lalu kita create user baru. Kita akan membuat user manager inventory, dan di sini saya sudah membuat. Kita masukkan namanya dan emailnya serta memberikan akses inventory menjadi manager, dan jangan lupa untuk mengubah password. Mengubah password ini bertujuan untuk kita agar dapat login ke user manager inventory ini untuk di tahap selanjutnya. Setelah sudah, kita akan membuat satu user lagi. Klik yang manage access user. Lalu kita klik create. Di sini kita akan membuat CEO inventory-nya. Kita masukkan namanya CEO inventory, lalu email, alamat email. Sini saya menggunakan email ceo_inventory@juratempes.com karena PT yang saya gunakan adalah PT Juratempes. Setelah itu akses inventory kita berikan user, dan selain inventory bisa kita kosongkan saja. Lalu pada technical setting yang manage multiple warehouse kita on kan, kita checklist, lalu bisa kita save. Setelah terbuat user CEO inventory, kita akan mengubah password juga. Kita buat passwordnya yang mudah diingat saja. Lalu kita klik change password. Iya. Lalu kita akan log out user admin. Setelah itu kita akan login ke user manager inventory, masukkan email dan password yang tadi sudah kita buat. Di situ gunanya kita mengganti password agar kita bisa login ke user manager inventory tersebut. Ya, kita klik login jika sudah masukkan email dan password.
Setelah berhasil login ke user manager inventory, kita akan ke modul inventory. Pada modul inventory, kita ke configuration, kita ke warehouse, kita klik warehouse, dan di sini baru ada gudang A. Kita akan membuat gudang B. Jika kalian ingin menamakannya gudang 1 atau gudang 1 dan gudang 2, itu bisa, atau warehouse 1, warehouse 2, warehouse A, warehouse B, itu bebas aja. Yang penting kita membuat 2 gudang di sini. Dari sini kita masukkan namanya gudang B, short name-nya kita berikan nama GDB, gudang B. Kita masukkan alamatnya, dan pada gudang B ini kita setting of manufacture to resupply and buy to resupply dari gudang 1 sebagai resupply warehouse. Di sini yang kolom resupply, yang buy to resupply-nya kita on kan, kita checklist. Kita save saja. Dan di sini resupply formnya dari gudang A seharusnya kita checklist karena tadi belum ada kolomnya. Kita akan klik edit kembali.
Setelah itu kita kembali ke inventory, lalu ke configuration, lalu klik yang roads. Pada roads ini kita create roads, dan pada headline-nya, role-nya kita buat nama. Ini semisal namanya kayak dari gudang A menyuplai ke gudang B, seperti itu. Untuk actionnya kita buat yang full form, lalu operation type-nya yang gudang A internal transfer, search location-nya kita gudang A stock, lalu destination location-nya adalah gudang 2 stock. Karena di destination location-nya belum sesuai, kita create gudang 2 stok. Lalu kita save. Sudah terganti destination location-nya menjadi gudang 2 stok. Lalu untuk move supply methodnya kita pilih yang take from stock. Pada kolom propagation of procurement groupnya kita pilih yang propagate, dan propagate cancel and splitnya kita pilih yang true. Kita klik, kita checklist. Lalu untuk warehouse to propagate-nya kita pilih yang gudang A. Pilih gudang A, lalu kita save and close jika sudah. Dan roads ini kita save saja. Ya begitulah kurang lebih cara penggunaan modul extra stock picking procure method pada Odoo 12. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.